Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Antun Nurrahmi dapat menjumpai Anda dalam program dialog khusus bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong beberapa waktu lalu telah mengeluarkan surat edaran terkait sholat Jumat yang ditiadakan dan diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Hal tersebut menindaklanjuti sesuai edaran dari pemerintah pusat melalui Majelis Ulama Indonesia yang diedarkan ke seluruh wilayah di provinsi maupun di kabupaten untuk ditindaklanjuti. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Ketua MUI Kabupaten Tabalong, Bapak Kiai Haji Sabilal Rusdi, dan juga kita hadirkan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong, Bapak Ahmad Surkati. Selamat datang Pak, dan terima kasih sudah bersedia hadir di studio kita pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik juga. Pak, saya ingin langsung menanyakan terkait dengan edaran yang sudah disebarkan bahwa beberapa minggu terakhir Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong telah mengeluarkan surat edaran terkait peniadaan sholat Jumat berjamaah sementara adanya COVID-19 ini dan diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Bisa dijelaskan mungkin dari Pak Ketua dulu mungkin inti dari surat edaran ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya edaran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong tanggal 10 April 2020 merupakan memperkuat dari Fatwa Ulama nomor 14 tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020, di mana dalam fatwa tersebut dalam poin 3A bahwa dalam suatu kawasan yang berpotensi penularannya tinggi atau sangat tinggi yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dan ini pemerintah atau dinas kesehatan, maka kepada umat Islam dibolehkan untuk tidak melaksanakan salat Jumat dan diganti dengan salat zuhur di rumah masing-masing. Kemudian dalam poin berikutnya, bahwa apabila dalam suatu daerah atau kawasan memiliki penyebaran yang tidak terkendali yang ditetapkan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang, maka juga umat Islam pada suatu daerah tersebut tidak boleh menyelenggarakan salat Jumat dan harus diganti dengan salat zuhur. Kemudian dalam edaran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 26 Maret 2020 juga menyatakan hal yang sama, karena daerah Kalimantan Selatan ini merupakan daerah zona merah termasuk Kabupaten Tabalong, maka kepada kita khususnya daerah Kabupaten Tabalong dianjurkan, dimintakan untuk melaksanakan salat Jumat itu ditiadakan dan diganti dengan salat zuhur. Jadi sebenarnya edaran dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2020 yang dilaksanakan di Aula Kodim yang dipimpin langsung oleh Kodim serta dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, kemudian dari Dandim, Kapolres, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Dinas Kesehatan, Sekretaris Daerah sebagai Ketua
gugus tugas pencegahan COVID-19 dan juga di hari Kesbangpul, Kepala Kementerian Agama dan Ketua Majelis Ulama Indonesia bersama dengan Wakil Ketua kemarin menyepakati bahwa kita tetap untuk tidak melaksanakan salat Jumat atau mendiakan salat Jumat dengan diganti dengan salat zuhur berjamaah. Hal ini atas pertimbangan bahwa daerah Kabupaten Tabalong itu zona merah, walaupun dalam denah yang diberikan oleh update yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, yang merah itu Muara Harus dan Monopudak. Namun daerah-daerah lain, desa dan kelurahan, RT dan RI, itu juga rawan dengan penularan. Maka justru itu, forum rapat bersepakat untuk tetap meniadakan sementara salat Jumat sampai nanti wabah corona dinyatakan oleh pihak yang berwenang. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Jadi intinya itu adalah karena Tabalong masih termasuk daerah yang rawan dengan penularan. Jadi sebenarnya tidak ada daerah yang aman dan tidak ada daerah yang terkendali. Artinya memang di Kalimantan Selatan secara umum ya memang sudah termasuk zona merah, dan di Kabupaten Tabalong pun juga dinyatakan sebagai zona merah ya Pak. Ya, artinya memang berpotensi untuk menulari orang lain gitu untuk COVID-19 ini. Mungkin jadi Pak begini, menambahkan? Ya, terima kasih. Memahami zona merah itu tidak kemudian lalu parsial. Betul, misalnya bahwa di Murung Pudak itu ada yang positif ya. Kemudian juga di Muara Harus juga begitu. Nah, tanda merah di situ atau itu kan hanya mengatakan bahwa di sini ada pasien gitu yang positif. Ya. Nah, tetapi yang dimaksud zona merah itu kalau misalnya Tabalong itu sudah dianggap oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan zona merah, maka berlaku zona merah itu se-Tabalong. Untuk sekabupaten Tabalong, gitu tidak hanya di 2 kecamatan. Enggak, karena virus ini kan adalah sifatnya menyebar, kemudian dibawa orang gitu. Nah, virus ini juga ternyata tidak terlihat gitu. Nah, untuk mengantisipasi penyebaran itu, maka pukul rata saja. Semua itu harus memahami zona merah itu berlaku di desa, di kecamatan, dan di kabupaten. Nah, maka karena itu himbauan MUI itu tidak lain adalah untuk menyelamatkan jiwa, supaya tidak terpapar, khususnya untuk pertemuan banyak orang di masjid, ya, atau di pengajian, maka untuk sementara ditiadakan. Kita tidak melarang untuk orang menyelenggarakan sholat. Agama tidak melarang, ya, justru disuruh. Tapi karena hari ini itu ada yang kemudian menjadi ilat penyebab sehingga kita kemudian meniadakan sholat Jumat dan menggantinya ke sholat zuhur itu karena ada sebabnya tadi. Nah, sebab itulah yang kemudian bisa kemudian merubah hukum itu. Jadi tidak masalah kalau misalnya sholat Jumat itu ditiadakan, diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Itu tidak masalah, karena menghindari yang namanya wabah tadi. Jadi artinya memang edaran bahwa mengganti sholat Jumat berjamaah dan diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing itu bahwasanya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 itu sendiri, Pak. Itu. Ya. Kan begini, Mbak, atau adik ya, atau ibu ya, kita sekarang ini harus bersama-sama. Jadi kalau bersama-sama ini itu namanya bersatu. Alaikum bil jamaah. Kita tuh harus bersama-sama. Itu aturan Allah itu. Nah, maka pada kondisi virus wabah ini kita pun harus bersatu. Karena kalau tidak bersatu kita tidak kuat. Kan begitu, Pak ya?
Nah itu harus bersatu kita. Tidak boleh kemudian satu ada yang kemudian mendukung, yang lainnya tidak gitu. Nah nanti naudzubillah min dzalik, kalau akhirnya kita terpapar juga akan ada penyesalan dan akan ada yang dikambing hitamkan. Nah kita tidak mau itu. Kita tidak mau berpolemik, kita tidak mau misalnya banyak beda pendapat, sehingga ini juga membuat persatuan kita tidak baik. Nah, itu. Oke, baik Pak. Bagaimana sosialisasi yang telah dilakukan oleh MUI di wilayah Kabupaten Tabalong sendiri hingga saat ini Pak? Mungkin Pak Sabila Rusdi. Selama ini kita melakukan sosialisasi itu berbagai bentuk. Pertama dengan cara membuat edaran seperti ini imbauan, kemudian disampaikan ke kecamatan-kecamatan, bisa melalui WA, Kemudian juga dilakukan dengan cara penyuluhan atau langsung ke kecamatan, seperti kemarin wakil ketua ini ke Haruai, kemudian ke Murung Pudak, itu atas permintaan dari muspika setempat. Kami kemarin juga melakukan kunjungan sosialisasi tentang himbauan ini ke Kecamatan Muara Harus, langsung diundang oleh Pak Camat. Sedangkan kecamatan lainnya itu dilakukan oleh muspika setempat, tapi dihadiri oleh Majelis Ulama Kecamatan dan juga dihadiri oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Semoga dengan ada sosialisasi ini, masyarakat dapat memahami himbauan tersebut. Tidak ada lagi selang sengketa. Kemudian harapan yang lebih lanjut adalah mudah-mudahan masyarakat dapat dengan kesadaran yang tinggi untuk menerapkan himbauan ini. Karena himbauan ini adalah untuk kepentingan kita. Kita yang membuat himbauan, kita yang melaksanakan, masyarakat. Nanti hasilnya juga untuk kepentingan masyarakat. Yaitu apabila mereka ini dengan konsekuen menerapkan himbauan ini, berarti juga bersama-sama berusaha untuk memutus mata rantai dari penularan wabah corona ini atau COVID-19 ini. Itu barangkali. Baik, mungkin Pak Surkati mungkin ingin menambahkan. Jadi begini, yang kita ketahui dan ini memang menjadi berita umum ya di Indonesia bahwa COVID-19 ini ternyata ada kecenderungan selalu meningkat gitu. Bahkan untuk Kota Madia Banjarmasin itu kan melakukan PSBB ya. Iya. Nah, padahal ini di Kalimantan loh, di Kalimantan Selatan, di provinsi kita. Artinya kesadaran kita itu harus makin baik gitu menghadapi corona ini. Jangan kemudian dianggap enteng, jangan disepelekan ini. Apa kaitannya? Kita ingin sosialisasi ini dan hari ini juga di TV kita ini itu supaya berita ini atau pemahaman ini sifatnya akhirnya menjadi kesadaran bersama. Karena hanya kesadaran bersama akhirnya kita bisa saling bahu-membahu untuk cepat melampaui masa-masa ini. Banyak masalah sebenarnya kalau kita membiarkan, kita tidak mau berlama-lama seperti ini. Artinya memang tidak hanya dari pemerintah ataupun dari tenaga kesehatan saja yang berusaha untuk menyuarakan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, tapi juga dari MUI Kabupaten Tabalong sendiri juga Pak ya bekerja sama begitu. Jadi begini, rujukan dari umat ini kan untuk agamanya, di bidang agamanya itu kan MUI gitu. Nah di bidang kesehatannya kan Dinas Kesehatan. Kita bersatu padu gitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa masalah ini dari berbagai sudut kita udah pahami gitu bahwa ini urgent untuk menjadi kesadaran kita. Nah maka karenanya berkumpul itu kan yang dilarang, berkumpul itu baik di mana-mana. Misalnya mau menyelenggarakan pernikahan saja dibatasi kan di KUA 10 orang aja itu boleh, di bawah itu
boleh, di atas nggak boleh, itu kan batasannya itu. Jadi hanya 10 pasang atau 5 pasang? 10 orang aja 10 yang orang. menghadiri. Oh, yang menghadiri dalam satu pernikahan itu. Nah, itu kan di KUA. Nah, sekarang kita misalnya di masjid. Nah, siapa yang bisa membatasi berkumpulnya orang di masjid itu? Dan juga tidak tahu siapa saja dan berasal dari mana Iya, yang datang nah itu yang ke penting masjid itu. Nah, maka karena itu kita husnuzan, sangka baik gitu, bahwa apa upaya dari pemerintah, dari kemudian Majelis Ulama Indonesia itu juga dalam rangka ingin turut serta menyelamatkan anak manusia, menyelamatkan umat, menyelamatkan jiwa. Oke, baik. Dan setelah MUI Kabupaten Tabalong menyelenggarakan sosialisasi terkait edaran tadi, bagaimana respon masyarakat sendiri, Pak? Mungkin Pak Sabila Rusdi. Sudah barang tentu apabila kita melakukan kebijakan atau melakukan suatu peraturan, itu pasti ada yang pro dan kontra, itu sudah pasti. Tapi kami yakin dan percaya bahwa yang pro itu insya Allah lebih banyak daripada yang kontra. Ya, lebih banyak daripada yang kontra. Bagi mereka yang pro pemerintah, pro terhadap imbauan ini, sudah barang tentu mereka menyadari tentang pentingnya bersama-sama untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, dan bersama-sama juga untuk mengenyahkan virus ini agar cepat berlalu dari kita ini. Kemudian yang kontra ini kami lihat bisa diklasifikasikan kepada, pertama, mereka kontra itu karena masih belum memahami secara mendalam makna daripada himbauan itu atau makna dari COVID ini. Apa sebenarnya COVID ini? Mungkin masyarakat yang berada di pedesaan yang jauh dari perkotaan, mereka masih belum terlalu mendalam mengetahui tentang COVID-19 ini. Yang kedua, mengapa mereka tetap melakukan salat Jumat? Mereka beranggapan mungkin dengan tidak melaksanakan salat Jumat merasa ada berdosa. Kemudian yang ketiga, itu mereka yang meremehkan saja. Mereka yang acuh tak acuh, tidak peduli dengan himbauan ini. Yang penting mereka tetap melaksanakan salat Jumat. Jadi itu anggapan kita. Ya. Kalau yang pertama, yang mereka belum memahami, itu bisa kita lakukan dengan lebih banyak melakukan sosialisasi. Sekarang dari tim gugus tugas percepatan yang kemarin dibentuk itu sudah ada tim sosialisasi. Mereka melakukan siaran keliling, kemudian memasang spanduk, dan juga mungkin ada anjang sana. Itu salah satu langkah supaya mereka dapat memahami secara mendalam tentang COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, masalah salat Jumat, mereka tidak berdosa. Mereka merasa berdosa. Kalau kita pelajari dalam sebuah hadis, memang ada hadis yang mengatakan, man taraka salasa juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbih. Itu terdapat dalam Sahih Al-Jami'. Barang siapa meninggalkan 3 Jumat dengan cara meremehkan, maka Allah akan mengunci hatinya. Nah, mungkin di sini mereka melakukan pemahaman 3 Jumat mereka tidak melaksanakan Jumat, tapi dengan alasan meremehkan. Ini Allah akan mengunci hati mereka. Jadi kalau mereka 3 Jumat itu karena meremehkan, itu tidak boleh meremehkan. Ada lagi hadis yang lain, man tarakal jumu'ata salasan min ghairi daruratin taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa meninggalkan Jumat 3 kali tanpa ada darurat, maka Allah akan menutup hatinya, akan mengunci hatinya. Kemudian dalam hadis yang lain, man taraka salasa jumu'atin min ghairi ajrin kataba minal
munafiqin. Kataba minal munafiqin. Barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat tanpa udzur, maka dia termasuk orang yang munafik. Munafik ini juga termasuk tadi anggapan mereka orang yang kafir. Tapi sekarang kita beranggapan, ulama berpendapat bahwa 3 Jumat yang ditinggalkan itu ada beberapa kelompok, ada beberapa klasifikasi. Ada 3 jenis. Pertama, orang yang tidak salat Jumat karena ingkar. Maksudnya, dia mengingkari salat Jumat itu bukan suatu kewajiban. Mungkin dia menganggap hanya mubah misalnya. Nah, itu termasuk orang yang kafir. Artinya mereka mengingkari tentang kewajiban Jumat. Ada lagi orang yang menganggap yang kedua, orang Islam yang tidak salat Jumat karena malas. Nah, kalau malas itu dalam pandangan agama termasuk orang yang berdosa. Atau dalam bahasa fikih itu asin. Asin itu berarti maksiat. Artinya memang dalam keadaan sehat dan tidak terkendala apa-apa, Iya, tapi tidak sholat. Tidak salat. Malas, karena malas. Karena malas. Malas. Itu berdosa itu, berdosa. Yang ketiga, ini mungkin terkait dengan ini. Wabah corona ini, COVID. Ketiga adalah orang Islam yang tidak Jumatan karena ada udzur syar'i. Nah, udzur syar'i. Udzur syar'i itu adalah salat Jumat karena sakit. Nah, karena sakit. Ketika sakitnya lebih dari 3 Jumat, dia tidak salat Jumat 3 kali berturut-turut, tidak berdosa. Itu karena sakit. Kemudian ada lagi udzur syar'i itu adanya kekhawatiran terjadinya sakit. Kalau dia misalnya ke masjid, di dalam masjid itu ada orang yang terpapar corona. Apabila dia ke masjid, bisa berakibat menular kepada dia. Nah kan, kalau dia hadir ke masjid, mengakibatkan dia sakit, tertular terhadap wabah corona. Nah, itu tidak melaksanakan salat Jumat, dia tidak berdosa. Nah, hingga kini wabah COVID-19 masih belum bisa dikendalikan dan diatasi. Potensi penularan dan penyebarannya masih tinggi. Dengan demikian udzur syar'i yang menyebabkan tidak dilaksanakannya salat Jumat itu masih ada. Jadi karena adanya COVID-19 maka dia termasuk udzur syar'i. Termasuk di poin ketiga tadi, ya, Pak, poin ketiga tadi. Yang lebih memperkuat itu adalah pendapat dari Asnal Matalib. Nah, kitab Asnal Matalib itu mengatakan waqad naqala al-qadi Iyad anil ulama'i annal madzuma wal abrasa yumna'ani minal masjid wa min salatil jum'ati wa min ihtilatihima bin nas. Artinya Al-Qadi Iyad menukil pandangan para ulama bahwa orang yang terjangkit wabah lepra, jadi sini lepra itu mazum bahasa Arabnya, wal abras dan penyakit penularannya dicegah, dilarang untuk ke masjid dan salat Jumat, juga bercampur dengan orang-orang yang sehat. Nah, justru kalau dia terpapar wabah corona, dia harus diisolasi, dikarantina sekarang, supaya dia cepat sembuh dan tidak menularkan kepada orang lain. Baik Pak, kita akan tahan dulu sejenak dan kita akan lanjutkan pembahasan ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali melanjutkan perbincangan mengenai surat edaran dari Majelis Ulama Indonesia terkait sholat Jumat. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Dialog bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong. Dan kalau tadi kita sudah membicarakan tentang respon masyarakat mengenai edaran peniadaan untuk sholat Jumat berjamaah, dan saya akan kembali melanjutkan bersama Bapak Kiai Haji Sabila Rusdi
Jadi tadi respon masyarakat terhadap edaran adanya peniadaan sholat Jumat ini, Pak. Ya, tadi sudah kami katakan bahwa mereka yang tidak melaksanakan sholat Jumat pada waktu wabah corona ini karena bisa berakibat menularkan kepada orang lain. Sehingga mereka yang tidak melaksanakan salat Jumat itu dibolehkan, diharuskan karena dalam keadaan uzur. Karena mereka tidak melaksanakan salat Jumat, maka dia harus melaksanakan salat zuhur di rumah masing-masing. Kita bisa berpedoman kepada ulama-ulama besar yang juga memfatwakan tidak usah melaksanakan salat Jumat selama wabah corona. Banyak ulama kita yang terkenal di Indonesia ini. Syekh Zubair, dia adalah seorang ulama besar yang menjadi warga negara Indonesia. Ustadz Abdul Samad, kemudian yang di NTB siapa? Tuan Guru Bajang. Ya. Kemudian lagi Quraisy Shihab, Buya Yahya. Belum lagi fatwa atau mufti Arab Saudi. Mufti Arab Saudi juga memfatwakan selama corona ini tidak usah melaksanakan salat Jumat dan cukup di rumah. Kemudian mufti Mesir. Jadi sebanyak banyak ulama-ulama, tidak ulama Indonesia saja, ulama luar negeri, mancanegara juga memfatwakan tidak usah salat Jumat selama wabah corona. Karena bisa menimbulkan kemudaratan bagi yang bersangkutan, kemudaratan bagi orang yang di sekitarnya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Satu lagi mungkin saya bacakan hadisnya. Kita persilakan, Pak. Ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan wa yu'dzaru fi tarkil jumu'ati wal jama'atil maridu bila nisa. Dibolehkan meninggalkan salat Jumat dan bersalat berjamaah adalah orang yang sakit. Bila nizak. Bila nizak ini berarti ulama sepakat. Ulama sepakat, tidak ada perbedaan. Semuanya sepakat bahwa semasa corona ini harus meninggalkan salat Jumat dan berjamaah. Wa yu'dzaru aidan fi tarkihima ila khaufi hudusil marad. Dan juga dibolehkan meninggalkan salat Jumat dan jamaah adalah karena takut terkena penyakit. Nah, jadi kita di sini dalam hadis ini baik sudah kena penyakitnya maupun dalam rangka antisipatif. Kalau kita sekarang mungkin pencegahan dan dalam rangka penanggulangan. Nah itu barangkali ya. Itu memperkuat supaya kita jangan lagu-lagu lagi kalau kita kada sembahyang Jumat. Ya. Baik, terima kasih Pak. Kita persilakan Pak Surkati ingin menambahkan. Jadi begini ya, konteks yang itu kita harus bersama. Itu yang penting. Harus sepaham ya Pak harus ya. paham bersama gitu. Nah, pro dan kontra itu dalam sebuah proses wajar. Tapi yang penting itu positif. Dinamikanya tambah berkurang yang berkurangnya ini yang tidak mendukung. Artinya lebih banyak mendukung. Yang tadinya tidak mendukung itu semakin berkurang. Itu dinamika yang bagus itu. Tapi kalau yang justru kalau kita evaluasi kemudian Jumatannya itu lebih banyak, berarti kan ini tidak sebagaimana mestinya yang kita harapkan gitu. Nah, maka karena itu penting beragama itu harus dengan ilmu, bukan beragama dengan hawa nafsu. Kita dalam hal ini jangan kemudian rasanya tidak. Kita tidak perlu menggunakan rasanya berdosa. Kalau begitu mungkin Tuhan marah. Tidak. Jadi Tuhan itu atau Allah atau agama sudah memberikan pemahaman yang komprehensif. Baik pada waktu normal ataupun
Tidak gitu. Nah sekarang kan dalam keadaan tidak normal kita, aturannya juga ada. Nah kalau aturannya ini tidak diindahkan, padahal sudah Allah kasih aturan, berarti kita taat sama siapa? Aku khawatir malah kalau kita memaksakan kehendak sementara aturan itu ada, lalu kita tidak menggunakan aturan yang membolehkan. Kalau akhirnya nanti terjadi naudzubillah sesuatu yang lebih membahayakan, apakah nanti justru tidakkah kita akan disalahkan? Jadi lebih baik beragama itu dengan ilmu, bukan beragama dengan hawa nafsu. Beragama dengan ilmu, Pak. Beragama dengan ilmu itu adalah beragama bagaimana menurut aturan-aturan Allah. Nah, kita dalam sholat sebagaimana ketua tadi katakan, Jumatannya itu boleh ditinggalkan sampai 3 kali, bahkan lebih ya boleh. Asal jangan dalam keadaan tahunan, menyiakan, menyepelekan, menganggap misalnya remeh sholat Jumat itu. Atau bighairi daruratin. Nah sekarang kan kita tidak tahunan, tidak menganggap remeh. Dan kita ternyata hari ini dalam keadaan darurat. Ada loh daruratnya itu ada, yakni virus corona itu darurat itu. Nah maka kemudian kita boleh meninggalkan dan tidak akan dicap. Sebagaimana taballahu ala qalbi, Allah akan mencap, Allah akan menutup hati hambanya itu. Karena apa? Karena tidak dalam keadaan darurat. Dia tidak sholat hanya karena malas. Dia kemudian meremehkan sholat itu padahal wajib. Nah ini dalam keadaan normal, maka dia akan dicap. Boleh jadi munafik, boleh jadi. Namun masyarakat di luar sana banyak berpegang pada hadis yang menyatakan bahwa jika umat Islam terusnya laki-laki tidak mengerjakan sholat Jumat lebih dari 3 kali maka akan dianggap munafik begitu. Nah kebanyakan berpegang pada hadis yang itu, lantas bagaimana? Jadi begini, yang sepertinya harus kita lebih pahami terhadap hadis itu adalah bahwa hadis itu diperuntukkan kepada orang yang melaksanakan sholat Jumat, ya, melaksanakan sholat Jumat dalam keadaan tidak darurat. Tidak darurat, Pak, iya, ya? Sekarang kan darurat, berarti tidak berlaku hadis itu, gitu. Atau hadis itu harus menjadi perhatian kita bagi kita semua yang melaksanakan sholat Jumat, tapi malas. Nah itu baru berlaku hadis itu, bahwa kita dianggap munafik kalau kita berturut-turut 3 kali. Tapi dalam keadaan seperti hari ini tidak masalah. Bahkan justru ini ujian bersama kita. Apakah betul kita atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum? Apakah kita dalam kondisi taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemerintah? Nah hari inilah, saat inilah kalau kita ingin bersama-sama menyatakan bahwa kita memang pengamal apa yang dikatakan Allah. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada pemerintah. Pemerintah sudah menghimbau corona hari ini, jelas ada coronanya, jelas mewabah. Nah sekarang kita lihat apakah ada Allah, apakah ada Allah memerintahkan? Ada ayatnya. Janganlah kamu menceburkan diri ke dalam kecelakaan, ke dalam kebinasaan. Wala talqu biaidikum ila tahlukah. Itu ayat itu. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Itu ayat itu. Nah sementara hadis Rasulullah mana? Hadis Rasulullah tadi kaitannya tadi. Bahwa ada di antaranya juga ya hadis Rasulullah itu kamu harus menghindar kepada orang yang memiliki penyakit yang menular. Itu sebagaimana kamu menghindar ketika melihat atau berhadapan dengan singa. Itu. Atau ada lagi hadis Rasulullah terkait untuk mengantisipasi bahwa ini memang kondisinya sudah sebagaimana hadis Rasulullah. Itu Rasulullah mengibaratkan untuk mengantisipasi jangan sampai penularan penyakit itu semakin merajalela, bahwa diantaranya beliau memisalkan unta yang sehat itu ya makanannya itu jangan dicampur dengan unta yang sakit. Jadi unta yang sakit makanannya spesial untuk khusus, Pak, ya? Ya, untuk unta yang sakit. Sementara yang sehat, unta itu tidak boleh kemudian dicampur dengan makanan yang unta yang sakit. Dia khusus juga makan yang sehat. Ini juga menjadi rujukan kita bahwa kita kemudian harus membedakan.
Artinya belajar agama tadi jangan setengah-setengah Pak ya, Jangan harus setengah-setengah. berlandaskan ilmu juga. Nah, kita berharap bahwa dinamika yang kemudian mengindahkan himbauan MUI dan pemerintah itu semakin baik setiap minggunya dan akhirnya kita bersama-sama. Gitu. Baik, mungkin Pak Sabila Rusdi ingin menambahkan Pak? Ya, ada orang masyarakat yang bertanya, buat apa Majelis Ulama Indonesia melarang orang sembahyang Jumat, wanita menanggung dosanya? Yeah. Itu banyak terlontar itu. Sebenarnya Majelis Ulama Indonesia tidak melarang orang salat Jumat. Yang dilarang itu kata Kapolres ada kerumunan orangnya. Dalam keadaan normal, memang kita harus melaksanakan salat Jumat. Tapi kondisi kita sekarang itu adalah dalam suasana wabah corona. Dalam keadaan darurat tadi Dalam Pak keadaan darurat. Atau dalam istilah fikih ada juga yang mengatakan uzur syar'i. Nah, uzur syar'i. Maka kepada kita tuh lebih baik tidak salat Jumat, tapi kita ganti salat Zuhur di rumah. Coba bayangkan, kalau misalnya kita ini terpapar wabah corona, kemudian kita ke masjid, kemudian wabah yang menjangkiti kita ini menular kepada orang lain, apakah tidak berbahaya? Nah, justru itu dalam istilah kaidah fikih, la darara wala dirara, tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Jadi kalau kita ke masjid sementara kita terpapar wabah corona dan penyakit ini nanti menularkan kepada orang lain, maka keberadaan kita itu menjadi mudarat bagi orang lain. Bisa jadi kita ke masjid itu kada dapat pahala, bisa membuat dosa kada pahala lagi karena menurunkan penyakit orang lain. Nah, kemudian orang lain. Nah, justru dalam Islam itu adalah darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kejahatan, menolak kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Ya, itu barangkali tambahan yang dapat disampaikan. Baik Pak, keluarnya himbauan peniadaan sementara untuk sholat Jumat berjamaah ini tentunya menuai beragam tanggapan. Salah satunya sebagian masyarakat keberatan seakan himbauan tersebut menghalangi masyarakat untuk beribadah ke masjid, khususnya sholat Jumat tadi. Di sisi lain, tempat keramaian seperti kita katakan pasar ya, itu masih kita lihat sama-sama. Mungkin Bapak juga bisa melihat sendiri bahwa pasar masih terlihat sangat ramai. Itu bagaimana untuk tanggapan Bapak sendiri mungkin Pak Sabila? Jadi gini aja, saya menjawab dulu. Pak Surkati? Ya. Coba kita perhatikan yang sebenarnya wajib sholat itu kan wajib fardu ain untuk sholat Jumat ya. Nah kemudian karena ada wabah, lalu untuk keselamatan jiwa ada kemudian aturan yang disepakati bahwa boleh mentiadakan asal diganti dengan zuhur di tempat masing-masing. Lah ini ya garis bawahi yang wajib atau fardu ain boleh. Sementara ini untuk masyarakat yang pergi misalnya ke tempat-tempat umum itu kan mubah itu. Ke pasar dia mau berbelanja itu kan mubah itu. Artinya hukum asalnya. Nah, mestinya kan ketika sholat sudah kemudian diatur dengan aturan baru, boleh tadi mentiadakan lalu sholat di rumah masing-masing, sholat zuhur. Maka ini juga harus menjadi kesadaran betapa berbahayanya virus corona ini. Maka kita harus menggarisbawahi berkumpul dimanapun dan kapanpun pada saat wabah corona ini merajalela, maka kita harus meniadakannya. Termasuk di pasar. Nah, kenapa pasar misalnya tidak tutup? Ya karena boleh jadi ini bagian dari cara
kita memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan hidup, Kebutuhan untuk hidup. bahan-bahan pokok. Iya, kebutuhan hidup. Kalau pasar ditutup, lalu gimana caranya? Nah, makanya kita kemudian ketika kita ke pasar harus memakai cara-cara yang menyelamatkan, ya dengan masker misalnya, tidak berlama-lama di sana. Kalau sudah beli bahan pokok yang memang diperlukan, balik lagi gitu. Nah, itu. Oke, baik, kita akan lanjutkan setelah ini. Nanti kita tunggu juga tanggapan dari Pak Sabilal Rusdi, namun kita tahan dulu sejenak. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Baik pemirsa, kembali dalam program Dialog dan kali ini saya akan kembali melanjutkan perbincangan masalah perkumpulan. Baik Pak Surkati, seperti tadi yang Bapak sampaikan juga bagaimana tanggapannya juga terhadap peniadaan sholat Jumat berjamaah di masjid, namun di tempat-tempat umum seperti pasar tadi yang sudah kita bicarakan itu masih terlihat ramai begitu Pak? Ya. Jadi ranah MUI itu kan di segi agama ya. Nah, namun juga manakala dikaitkan dengan kehidupan yang komprehensif, tentu juga harus kita kembalikan dalam kebersamaan tadi. Jadi memang pasar ada yang kemudian membidanginya ya. Tapi bukan berarti begini bahwa kita juga tidak ada himbauan kita di sana. Saya katakan bahwa sholat saja ya itu boleh ditiadakan. Artinya saking menjaganya agama ini supaya kita tuh tetap sehat, tetap aman, maka apa saja yang membuka peluang kita bisa tidak sehat, itu juga harus menjadi perhatian kita. Termasuk ketika kita harus berbelanja ke pasar. Saya pikir pasar yang tidak terlalu penting ya maksud saya, dan saya sudah tahu kabarnya bahwa kayak beberapa pasar Tungging itu Pak ya, udah ditutup ya, udah ditutup. Nah, udah ditutup itu. Nah, jadi kalau kita mau ke pasar yang harian, pasar harian, karena di sana jual bahan pokok, kita boleh ke sana, tapi sekedarnya saja. Jadi kecuali memang benar-benar perlu ya Pak? Memang benar perlu. Dan kalau tidak perlu, ngapain kita? Kalau membahayakan kita misalnya, kan itu di situ gitu. Namun alangkah baiknya tadi seperti poin utamanya bahwa kita menghindari perkumpulan ya Pak ya, dalam bentuk apapun. Baik, terima kasih. Saya persilakan mungkin Pak Sabilal Rusdi ingin menambahkan. Ya benar. Setiap kami ke kecamatan selalu muncul pertanyaan, kenapa salat Jumat dilarang sementara pasar tetap ramai. Tetap ramai dan banyak orang. Memang kita dengar juga dari perdagangan, dinas perdagangan, bahwa pasar juga dibatasi. Pasar mingguan, kemudian pasar Tungging juga di stop. Ini menunjukkan bahwa kita menghindari banyaknya kerumunan orang. Jadi intinya itu adalah kita menghindari kerumunan orang. Sehingga dengan menghindari itu mudah-mudahan kita dapat tercegah, terhalang dari penularan COVID-19 ini. Ya. Kemudian lagi dalam hal perkumpulan orang, memang banyak ini. Yang penting kita dalam istilah kesehatan ada social distancing, membuat jarak masyarakat, kemudian physical distancing, menghindari adanya kontak fisik, karena hal-hal yang demikian bisa berakibat fatal bagi kita. Apabila kita mematuhi protokol kesehatan, insya Allah kita bersama-sama untuk menghindari COVID-19 ini. Karena Kalimantan Selatan menurut data termasuk urutan ke-10 se-Indonesia yang terbesar terpapar
virus corona ini. Jadi kita urutan ke dari 34 provinsi mungkin. Ya. Nah, ya. Termasuk yang penyebarannya tinggi Pak ya? Penyebaran tinggi Tinggi. juga. Penyebarannya tinggi untuk di Kalimantan sendiri. Iya, iya. Baik Pak, terkait perkumpulan, masih terkait tentang perkumpulan, karena sebentar lagi kita tahu, tinggal beberapa hari lagi juga mungkin kita akan memasuki bulan Ramadan, dan seperti biasa di bulan Ramadan umat Islam melaksanakan sholat tarawih selama 1 bulan penuh ya Pak ya. Nah itu terkait dengan sholat tarawih mungkin, Pak Surkati mungkin. Jadi pemerintah khususnya di Kalimantan Selatan itu, saya sudah mendapatkan sebaran itu atau lembaran dari himbauan 3 organisasi, Kemenak Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Dewan Masjid Indonesia Kalimantan Selatan, dan MUI Provinsi Kalimantan Selatan. Yang juga di antara poin-poinnya itu, kalau masih saja COVID-19 ini masih dan tidak terkendali, belum selesai, maka apa saja sifatnya yang mengumpulkan orang banyak, termasuk sholat tarawih itu juga ditiadakan dan dilaksanakan di rumah masing-masing. Artinya sholat tarawih tetap dilaksanakan namun di rumah masing-masing ya Pak. Tidak kemudian berkumpul di masjid, di musola, karena sifatnya ya ini mengundang orang banyak dan lama. Bayangkan saja ya, banyak dalam sebuah masjid itu kemudian lama kalau tidak salah sholat tarawih itu sekitar 1 jam Pak ya, kurang lebih 1 jam dilaksanakan. Nah, kalau itu dikerjakan, berapa banyak kemungkinan tertular itu? Kita naudzubillah min dzalik, lebih baik menjaga daripada mengobati. Kalau kita sudah menjaga, insya Allah mudah-mudahan saja tidak sampai sakit. Baik, terima kasih. Saya persilahkan Pak Sabila Rusdi menambahkan. Kami menambahkan, hanya menghimbau kepada semua pihak, terutama takmir masjid, kemudian musalla langgar, agar dapat mematuhi baik maklumat Kapolri, edaran pemerintah, maupun imbauan Majelis Ulama Indonesia. Semua ini dalam rangka untuk kepentingan kita bersama, agar kita dapat tercegah dari penularan COVID-19 ini. Kemudian juga kepada umat Islam yang tidak melaksanakan salat Jumat, yakinlah bahwa tindakan yang kita lakukan itu pasti juga diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak salat Jumat itu sama pahalanya dengan orang yang melaksanakan salat zuhur di rumah. Ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan, idza maridal abdu aw safara, apabila seorang hamba itu sakit atau bepergian, kutiba lahu misla makana, dicatat baginya sebagaimana pahala orang yang mengerjakan muqiman atau sahihan, baik ketika dia bermukim. Jadi kalau orang bepergian, dia tidak dapat melaksanakan salat Jumat, ketika dia berada di rumah itu sama dengan pahalanya orang yang berada di rumah. Ketika dia sakit sama dengan sahihan, sama ketika orang sehat. Jadi pahalanya, walaupun tidak melaksanakan salat di masjid, dia mengerjakan salat di rumah, dapat pahala sebagaimana dia mengerjakan salat Jumat, baik orang yang sakit maupun dalam musafir. Itu dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi sekali lagi, jangan kita sekali-sekali tidak menuruti aturan ini. Semua aturan, semua himbauan itu adalah dalam rangka untuk kita semua dan kepentingan kita semua, kemaslahatan kita bersama. Baik, Pak Sabila Rusdi, mungkin himbauan dan harapan juga kepada masyarakat Tabalong, khususnya dari MUI Kabupaten Tabalong, terkait dengan peniadaan sholat Jumat berjemaah ini. Silakan Pak. Ya, harapan kita tadi agar supaya masyarakat, terutama umat Islam,
untuk tetap mematuhi himbauan dan edaran pemerintah untuk tidak melaksanakan salat Jumat dalam rangka untuk mencegah wabah corona atau COVID-19 ini. Sehingga dengan menuruti himbauan ini berarti kita tadi mentaati ulil amri. Dalam surah An-Nisa ayat 59 itu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah hai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kamu. Apabila kita tidak menuruti himbauan ini, otomatis kita tidak mentaati ulil amri. Bagaimanapun suatu pemerintahan itu akan damai, akan tertib kalau ada seorang pemimpin. Nah, pemimpin ini yang harus kita turuti sepanjang himbauan yang dilakukan atau diperintahkan oleh pimpinan itu adalah himbauan yang baik. Nah, himbauan untuk salat Jumat itu adalah semua himbauan yang baik dan mereka untuk penjagaan COVID-19. Ya. Baik, terima kasih Pak Ya. Sabila Rusdi. Saya persilakan Pak Surkati ingin memberikan himbauan dan juga harapannya tentunya untuk masyarakat Kabupaten Tabalong terkait edaran ini. Jadi poinnya itu kita harus bersama, harus bersatu. Nah, bersama dan bersatu itu tidak lain adalah memegang teguh apa yang menjadi ajaran dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, kondisinya hari ini itu sudah memungkinkan dan pas. Maka rujukan apa lagi gitu yang harus kita cari kalau sudah jumhur ulama di Indonesia, di Provinsi Kalimantan Selatan, di Kabupaten Tabalong, bahkan di dunia ini di banyak negara Islam itu ya mengatakan bahwa sebagaimana apa yang sudah dipatwakan, sebagaimana apa yang sudah menjadi himbauan. Nah, itu akhirnya berpulang kepada kita masing-masing seberapa besar kita menjadikan ulama itu warasatul anbiya, pemimpin, atau kan al ulama'u warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Jadi ulama itulah yang menjadi rujukan-rujukan kita untuk berpendapat, untuk mencari dalil gitu. Bagaimana kita bersikap, berbuat dan beramal soleh. Nah, maka kalau kita bersama tentu kita akan bisa mengakhiri dengan segera juga. Tapi kalau kita kemudian main-main atau anggap remeh dan sembrono, naudzubillah min dzalik ya, boleh jadi kita lebih lama nanti menghadapi COVID ini sehingga kita nanti banyak berpolemik. Padahal masalah ini sudah selesai, dalam mencari pendapat itu sudah ada rujukan, selesai sudah. Kita tidak perlu berpolemik bahwa sebagaimana yang sudah tadi dijabarkan oleh ketua tadi, ada pertentangan di masyarakat. Nah, itu hentikan itu dengan sikap bahwa mari kita dukung pemerintah, mari kita dukung, lakukan himbauan MUI, sudah kita benar. Insya Allah kita benar. Jadi mencari pahala itu bisa kepada apa saja yang memang di sana ada hadisnya, ada dalilnya, dan menjadi sunnah. Jadi sunnah kita pada hari ini menjaga jiwa, jangan sampai menularkan penyakit ke orang lain. Maka orang dari pihak kesehatan mengatakan bahwa berkumpul itu memungkinkan tersebarnya virus, hindari itu. Dan hadisnya sudah ada, itulah sunnah kita. Kira-kira insya Allah mudah-mudahan Tabalong lebih baik. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sabila Rusdi, juga kepada Bapak Surkati atas kehadirannya pada hari ini dan juga informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya juga masyarakat di Kabupaten Tabalong. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama Ketua MUI Kabupaten Tabalong dan juga Wakil Ketua MUI Kabupaten Tabalong terkait edaran peniadaan sholat Jumat berjamaah yang diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing selama adanya pandemi COVID-19 ini. Dan kami informasikan kepada masyarakat di luar sana bahwasanya edaran dari MUI terkait peniadaan sholat Jumat ini
bahwasanya untuk menerapkan aturan dari pemerintah bahwa untuk meniadakannya perkumpulan dalam bentuk apapun. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beribadah seperti sedia kala. Saya Anton Nurrahmi beserta kru yang bertugas undur diri. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.